Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Kang Omet. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang makna komik. Nah, di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang panel, timing, dan berbagai peralatan tempur dalam membuat komik. Oke, yuk simak pembahasannya. Untuk mengawali pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang apa itu panel dan page. Sebelumnya, saya pernah membahas tentang apa itu panel. Kawan-kawan bisa cek kembali video sebelumnya. Seperti yang telah kawan-kawan semua ketahui, panel adalah bingkai atau frame gambar yang berisi runutan kisah dalam komik. Namun selain frame, ada pula page. Nah, apa itu page? Page adalah timing yang menunjukkan waktu transisi dari satu panel ke panel selanjutnya. Berkaitan dengan alur cerita, sebaiknya perhatikan susunan panel sehingga tidak memusingkan membaca. Susunan panel sebaiknya dibuat runut dan sesuai dengan urutan baca masyarakat pada umumnya. Urutan baca masyarakat Indonesia adalah dari kiri ke kanan, berbeda dengan Jepang dan Arab, yaitu dari kanan ke kiri. Nah, perhatikan contoh berikut. Selanjutnya yang harus diperhatikan selain runutan dari panel ke panel adalah pace, yaitu timing sekuensi antar panel. Kadang ada pace cepat, ada pula yang lambat. Sebaiknya pace diberikan secara proporsional. Pace yang terlalu cepat bisa membuat cerita terasa garing dan membosankan. Coba kawan-kawan perhatikan dari contoh gambar yang saya tampilkan. Berbeda dengan pace lambat. Pace lambat memberikan kesempatan bagi pembaca untuk menikmati proses cerita. Dengan begitu, para pembaca akan merasakan ketegangan, emosi, atau alur yang sedang disampaikan oleh si komikus. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri dari contoh gambar yang saya tampilkan. Kesannya berbeda bukan dengan gambar sebelumnya? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang alat tempur dalam komik. Secara garis besar, alat tempur yang digunakan adalah alat tempur manual dan juga digital. Baik alat tempur manual maupun digital, masing-masing memiliki seninya tersendiri. Namun, saya pribadi lebih memilih alat tempur yang digital. Alasannya ya karena lebih praktis. Dan juga hemat tentu saja. Alat tempur atau alat gambar manual adalah seluruh peralatan gambar yang sifatnya konvensional atau tradisional. Peralatan ini terdiri dari meja gambar, pensil, pena, tinta, penghapus, penggaris, bahkan juga lampu yang berfungsi bukan hanya sebagai penerang, tapi juga sebagai alat untuk men-tracing gambar. Meja gambar adalah meja khusus dengan arah yang dapat dimiringkan. Hal ini memberikan kenyamanan kepada ilustrator saat menggambar. Desainnya beragam, namun kawan-kawan bisa membuatnya sendiri dengan memanfaatkan apa yang ada, atau bisa membelinya. Jika kawan-kawan perhatikan dua gambar meja di bawah, inilah desain meja gambar seadanya yang dulu pernah saya gunakan pada saat menggambar, mulai dari proses sketching hingga inking. Selanjutnya adalah pensil gambar yang biasanya digunakan untuk membuat sketsa. Ada dua pensil yang menjadi pilihan, yaitu pensil mekanik dan pensil kayu biasa. Kebanyakan komikus menggunakan pensil mekanik karena lebih praktis dan tidak perlu menyerut. Pensil yang digunakan pun beragam, dengan ukuran tertentu. Untuk pensil mekanik biasanya yang digunakan adalah ukuran 3, 5, atau 7. Sementara ukuran pensil kayu adalah 2B, 3B, dan ke atas. Alat gambar berikutnya adalah pena gambar yang digunakan untuk menebalkan atau membuat outline sketsa yang telah dibuat dengan pensil. Model pena yang digunakan adalah felt pen dengan ukuran yang beragam mulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya. Setiap ukuran memiliki tingkat ketebalan masing-masing. Semakin besar, semakin tebal, dan juga sebaliknya. Selain pena, sebagian komikus ada yang menggunakan spidol karena lebih murah dan praktis. Spidol bukan hanya baik untuk meninta atau inking atau outlining, namun juga
untuk memblok bidang-bidang gelap sekaligus. Sayangnya, spidol tidak tahan air sehingga gambar akan rusak jika terkena tumpahan air. So, harus hati-hati jika ingin menggunakan spidol. Selanjutnya adalah pena celup. Pena jenis ini membutuhkan tinta khusus. Yang paling terkena di kalangan komikus atau ilustrator konvensional adalah tinta India. Sesuai dengan namanya, sebelum digunakan, pena terlebih dahulu dicelupkan ke dalam tinta khusus tersebut. Dahulu, jenis pena ini banyak digunakan oleh mangaka atau komikus Jepang. Ada 2 jenis pena yang mereka gunakan, yaitu jenis G-Pen dan Kabura Pen. Untuk pembahasan ini mungkin akan saya bahas di lain waktu. Penghapus adalah hal yang sangat penting dalam pembuatan komik, terlebih jika dibuat secara manual. Penghapus yang digunakan adalah penghapus karet dan penghapus cair atau tip X yang sering digunakan untuk mengoreksi hasil penintaan. Kadangkala sebagian komikus juga menggunakan penghapus sebagai efek atau sebagai alat gambar untuk komik mereka. Yang terpenting dari seluruh peralatan tempur komik manual adalah kertas sebagai media gambar. Kertas yang digunakan untuk membuat komik biasanya memiliki ketebalan minimal 80 gram. Selain itu, dapat menyerap tinta dengan baik sehingga tinta tidak belobor. Alat tempur manual terakhir adalah penggaris. Alat ini bukan saja berguna untuk membuat garis-garis lurus, terutama dalam pembuatan panel, namun juga aneka bentuk kurva, bulat, dan aneka bentuk lengkung sesuai dengan kebutuhan. Di antaranya adalah membuat efek latar. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang alat tempur model digital. Alat tempur model ini memudahkan komikus atau ilustrator untuk menggambar langsung di komputer sehingga lebih praktis dan juga hemat. Banyak ilustrator dan komikus yang beralih ke digital. Alat tempur model digital ini biasanya terdiri dari pen tablet, stylus pen, komputer, dan juga software khusus untuk menggambar. Alat gambar digital yang paling diandalkan oleh para komikus atau ilustrator adalah pen tablet. Secara garis besar, ada 2 jenis pen tablet, yaitu yang menggunakan layar dan yang tidak. Contoh jenis pen tablet yang menggunakan layar adalah Wacom Cintiq. Dengan tablet ini, komikus atau ilustrator dapat menggambar langsung pada tablet tanpa harus tersambung ke komputer. Berbeda dengan yang tidak disertai layar yang harus tersambung ke PC untuk melihat tampilan gambar yang dikerjakan. Dari segi kenyamanan, tentu saja pen tablet yang disertai layar, karena kita bisa menggambar dan mengolah gambar layaknya menggambar secara konvensional. Namun, hanya saja, jenis tablet ini harganya lumayan mahal. Berbeda dengan pen tablet yang tidak disertai layar, alias membutuhkan perangkat PC untuk melihat gambar yang sedang kita kerjakan. Namun, dari segi harga tentu saja lebih murah. Jenis pen tablet ini jauh lebih terjangkau. Saya sendiri menggunakan pen tablet jenis Wacom Intuos yang tidak disertai layar. Namun ada pula sebagian ilustrator atau komikus yang memanfaatkan tablet Android sebagai alat gambar mereka. Selain pen tablet, ngomik secara digital tentunya membutuhkan software pendukung. Adapun software handal yang menurut saya enak digunakan untuk ilustrasi atau ngomik adalah Paint Toolsai, Krita, dan juga Medibank. Ketiganya sangat enak dan juga asik untuk membuat ilustrasi. Namun menurut saya untuk kepraktisan dalam komik, saya lebih merekomendasikan Krita. Karena selain bidang ilustrasi, juga tersedia bidang untuk komik termasuk dengan panel-panel sehingga tidak perlu repot lagi membuat panel. Untuk pembahasan lebih lanjut, insya Allah akan saya bahas di kesempatan lainnya. Nah, demikian pembahasan tentang komik di video kedua ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like jika suka, dan tunggu video berikutnya. Dan jika video ini dirasa bermanfaat, silakan share sehingga menjadi pengetahuan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah, silakan isi kolom komentar untuk saling berbagi pengetahuan. Wassalam.